Setelah penantian panjang, teka-teki calon pelatih baru Indonesia akhirnya mulai terpecahkan. Adalah John Hartman yang berprestasi membangun timnas Kanada dari titik nol menjadi kontestan Piala Dunia. Pelatih yang dulunya menjadi dosen cabutan ini sudah pernah diakui oleh Thierry Henry. Dirinya juga berpotensi mendobrak kutukan pelatih asal Inggris yang selalu gagal di Indonesia. Terlebih dirinya punya kemiripan gaya melatih dengan Sintayong. Cetak Gol coba merangkum seberapa cocok John Hartman mendongkrak prestasi timnas Indonesia sebagai berikut. Akhir penantian bursa calon pelatih timnas Indonesia. Bumi terus berputar, hari berganti petang, tapi kepastian pelatih baru Indonesia masih tak kunjung datang. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, sudah ada segambreng nama kelas kakap yang pernah dihubungkan dengan pasukan Garuda. Mulai dari Jesus Casas, Timur Kapadze, hingga pengukir sejarah sepak bola Indonesia yakni Sintayong. Semua rumor tersebut buyar tanpa memenuhi hasrat Ultras Garuda yang sudah lapar untuk kembali mengukir prestasi. Namun setelah penantian panjang, publik tanah air akhirnya mulai melihat seberkas cahaya di tengah lorong kegelapan. Hal ini bermula dari komentar Pak Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional Indonesia. Menurutnya PSSI telah mengerucutkan kandidat calon pelatih menjadi 2 orang saja setelah melakukan interview. Para penggemar lantas bertanya-tanya, siapakah 2 sosok yang dimaksud? Belakangan tersiar kabar bahwa Giovanni Van Bronckhorst merupakan salah satu di antaranya. Sebuah berita yang langsung memompa harapan seluruh masyarakat tanah air. Pasalnya pria 50 tahun tersebut sudah punya pengalaman yang mentereng, termasuk 1 gelar Eredivisie bersama Feyenoord. Kini dirinya tengah menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool di bawah kendali Arne Slot. Yang terpenting, Gio punya 1 faktor X yang selama ini dicari-cari oleh PSSI, yakni darah Belanda Indonesia yang diyakini bakal melebur dengan para pemain lokal ataupun diaspora. Namun layaknya euforia sesaat, isu penunjukan Van Bronckhorst tiba-tiba hilang ditelan bumi. Ditambah komentar dari Zainuddin Amali yang mengaku masih trauma menunjuk pelatih Belanda yang cuma bermodal nama besar. Pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat. Kita sudah belajar dari pengalaman dengan Patrick Kluivert, ujar Wakil Ketua Umum PSSI tersebut. Setelah komentar itu, seluruh lampu sorot kemudian tertuju kepada 1 sosok bernama John Hartman. Figur yang mungkin kurang begitu familiar di telinga fans sepak bola Indonesia. Wajar karena pria 50 tahun ini memang tidak berangkat dari mantan pemain seperti Van Bronckhorst. Karir kepelatihannya bahkan dimulai setelah menjadi dosen cabutan di Universitas Northumbria. Kendati pun begitu, Hartman adalah sosok yang berjasa dalam pembentukan fondasi sepak bola Kanada. Menariknya, ia justru memulai segalanya dari tim nasional putri. Di bawah kepemimpinannya, skuad wanita The Beavers meraih 2 perunggu Olimpiade, lolos ke perempat final Piala Dunia 2015 dan sempat meroket ke peringkat 4 dunia. Prestasi tersebut kemudian disalurkan sang juru taktik saat berpindah ke timnas putra. Puncaknya ia mengantarkan Kanada lolos Piala Dunia edisi 2022 setelah absen selama 36 tahun. Mereka juga berhasil menembus final CONCACAF Nation League untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Alhasil, Kanada yang semula cuma dipandang tim semenjana sempat dikatrol naik ke peringkat 33 dunia. Sederet prestasi ini turut mengharumkan nama Hartman yang masuk nominasi pelatih terbaik FIFA di tahun 2012, 2015, dan 2019. Rekam jejaknya membangun fondasi Kanada juga diakui oleh legenda sepak bola sekelas Thierry Henry. Ini bukan timnas Kanada 10 tahun lalu. Berhentilah menyebut Kanada sebagai tim kecil. Dan ini semua berkat John Hartman. Dialah yang menyatukan tim ini. Namun Hartman juga cukup syarat akan kontroversi sampai pernah tersandung kasus pelanggaran kode disiplin. Saat memimpin Kanada di Olimpiade 2024, timnya dilaporkan karena mengirimkan kamera drone untuk memata-matai sesi latihan tim lawan.
Namun apalah arti setitik nilai jika dibandingkan dengan kiprah kepelatihannya selama 23 tahun. Dan sepertinya itulah yang terbesit di benak para pemangku jabatan di PSSI. Tanpa pikir panjang, pihak federasi langsung menggelar pembicaraan kontrak dengan sang pelatih. Bahkan saat diwawancarai wartawan Kompas, Zainuddin Amali enggan membantah dan justru membenarkan kabar tersebut. Saat ini belum final, masih ada proses yang harus dinegosiasikan dan disetujui kedua pihak. Tapi nanti kalau sudah selesai akan diumumkan oleh ketum. Bak Gayung bersambut, rumor ini semakin dekat menjadi kenyataan usai John Hartman menunjukkan ketertarikan serupa. Media Amerika Serikat telah melaporkan pria 50 tahun tersebut mengutamakan penawaran dari Indonesia. Dirinya bahkan menolak proposal timnas Honduras dan Jamaika demi menangani Garuda Nusantara. Namun terdapat satu kendala yang barangkali diresahkan oleh seluruh publik tanah air, yakni profil Hartman yang merupakan pria kelahiran Inggris. Sepanjang sejarah, timnas kita tidak pernah bersahabat dengan nahkoda asal Britania Raya. Kita tentu tidak akan melupakan kiprah Peter White yang cuma bertahan seumur jagung, serta era kegelapan di bawah Simon McManamy. Yang menjadi pertanyaan, apakah kutukan tersebut bakal lenyap di tengah gegap gempita penunjukan Hartman? Dan bagaimanakah gambaran timnas Indonesia jika ditangani ex-pelatih Kanada tersebut? Pelatih keras, jaminan prestasi jangka panjang. Rekam jejak John Hartman sudah cukup menjelaskan kemampuannya dalam membangun fondasi. Mungkin terdengar berlebihan, tapi kiprahnya di Kanada barangkali bisa disejajarkan dengan Sintayong saat membangun timnas Indonesia. Keduanya sama-sama fokus memperkuat akar seperti teknik dasar dan pembinaan usia dini. Bagi Hartman, hal ini bukanlah sesuatu yang sulit karena sudah berpengalaman sejak masih muda. Dirinya pernah ditunjuk sebagai asisten pelatih Akademi Sunderland untuk anak-anak di bawah 9 tahun. Kemampuannya meningkat drastis usai menjadi arsitek tim muda dan tim wanita Selandia Baru. Dilansir dari The Athletic, Hartman berkeliling mengumpulkan bibit-bibit terbaik untuk ditempa langsung menjadi profesional. Sementara saat memimpin timnas Kanada, sang pelatih juga sempat dioper ke tim U23. Kerja keras ini akhirnya melahirkan bibit kelas dunia seperti Alphonso Davies. Meski tidak ditempa secara langsung, tapi Hartman punya peranan penting berkat kebiasaannya melobi pelatih lokal Kanada soal cara pembinaan pemain muda. Itulah sebabnya Hartman bakal cocok jika menjadi pelatih untuk jangka panjang. Terbukti dirinya tidak bisa menyulap prestasi Toronto FC karena tuntutan klub jelas berbeda jauh dengan tim nasional. Saat menangani sebuah klub, pelatih mendapatkan tekanan yang lebih besar karena dinamika berganti dengan begitu cepat. Faktor inilah yang wajib ditanamkan baik-baik dalam benak PSSI dan supporter timnas Indonesia. Jika serius menunjuk John Hartman, maka kita perlu memberinya waktu dan senantiasa sabar dengan prosesnya. Kita tidak bisa terus menutup mata dan mengharapkan hasil instan jika belum punya fondasi yang kokoh. Jika tidak percaya, lihatlah bagaimana nasib kita saat PSSI menunjuk rombongan staf Patrick Kluivert. Bukannya menyempurnakan prestasi, fondasi yang dibangun susah payah oleh Sintayong selama bertahun-tahun malah dipupus dalam hitungan bulan. Hal serupa juga terjadi dengan Hartman yang menghabiskan belasan tahun memupuk akar timnas Kanada. Negeri daun mapel bisa sukses karena memberinya waktu untuk bereksperimen dan mengembangkan ide liarnya. Yang menjadi kendala, sebesar apa kemauan PSSI untuk bersabar menunggu hasil jeripayah Hartman nantinya. Jika masih enggan memberinya cukup waktu, alangkah baiknya kubur dalam-dalam soal revolusi Garuda Nusantara. Sebab masalah ini juga sempat dikeluhkan oleh ex pemain timnas Indonesia yakni Greg Nokolo. Di sepak bola kita boleh ambil keputusan tapi jangan pakai perasaan. Kita lihat realistis aja. Kalau kita punya satu pelatih yang bagus, kita kasih waktu. Jangan main asal pecat. Di sisi lain, seluruh publik tanah air bisa memanen hasil memuaskan jika mau percaya dengan proyek Hartman.
Pelatih asal Inggris ini punya kecenderungan dalam memadukan pemain muda dan senior saat menangani Kanada. Pemain seperti Tajon Buchanan dan Alphonso Davies bisa melebur dengan sosok sepuh seperti Junior Hoilett serta Milan Brojan. Semua itu bisa terjadi karena mereka mempunyai rasa hormat kepada sang pelatih. Saat pertama kali datang, timnas Kanada tengah dilanda masalah ruang ganti. Bahkan para pemain dilaporkan sempat cekcok selama latihan dan selalu berkerumun dengan kelompoknya masing-masing. Namun seluruh masalah tersebut langsung dibereskan dengan sikap keras Hartman yang cuma mengeluarkan satu patah kata. Anda bisa bertarung dengan lawan, tapi tidak boleh bertengkar dalam internal. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Jika kalian tidak bersedia mengubah situasi ini, maka tim ini tidak akan kemana-mana. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Pendekatan kolektif serupa STY. Tidak cuma membereskan masalah internal, kehadiran John Hartman juga bisa melecut permainan timnas Indonesia. Pelatih kelahiran Konset ini punya pendekatan yang sudah familiar untuk punggawa Garuda Nusantara. Saat menangani timnas Kanada, dirinya paling sering menggunakan formasi 3-4-3. Sebuah pakem yang membuat kilau Garuda begitu bersinar di panggung Asia di bawah arahan Sintayong. Strategi ini dinilai bakal memudahkan para pemain beradaptasi meskipun harus kembali dipimpin nahkoda baru. Berbeda dengan era Patrick Kluivert yang langsung mengubah seluruh sistem tanpa menimbang komposisi skuad dan peta kekuatan di Asia. Menariknya, Hartman dikenal punya dua pendekatan berbeda dalam meramu taktik. Dirinya bisa menerapkan gaya sepak bola menyerang total sekaligus bermain pragmatis menyesuaikan kekuatan lawan. Pria 50 tahun ini hanya melakukan pressing tergantung situasi di lapangan. Sementara kekuatan utamanya terletak pada transisi cepat saat melakukan serangan balik. Fase inilah yang bisa menjadi kunci dari para pemain kreatif seperti Tom Haye untuk mengembangkan permainan. Disokong oleh para penyerang lincah seperti Emiliano Jonathan hingga Ole Romeni. Di lain sisi, Hartman juga memiliki gaya melatih yang cukup unik. Dirinya dikenal sebagai motivator yang mau menjalin komunikasi dan membimbing anak asuhnya agar punya mentalitas juara. Lebih dari itu, Hartman sama sekali tidak pernah mempermasalahkan latar belakang pemain lokal ataupun diaspora. Terbukti di skuad Kanada, bintang keturunan seperti Alphonso Davies, Jonathan David hingga Milan Brojan bisa disatukan dengan pemain lain. Kelebihan tersebut sangat cocok diterapkan untuk timnas Indonesia yang menjunjung keberagaman. Pemain seperti JIZ hingga Calvin Verdong diharapkan bisa semakin padu dengan para bintang asal Super League. Terlebih PSSI kemungkinan masih akan menimbang bintang diaspora baru di tahun depan. Salah satunya Jensen Selt yang sempat dirayu Kevin Dick saat keduanya bentrok di Bundesliga. Dia pemain muda Wolfsburg yang punya akar Indonesia. Kami sempat berbincang tentang Indonesia. Mungkin saja dia bisa menjadi pemain Indonesia kedua yang bermain di Bundesliga, ungkap Kevin Dix. Buat kamu yang hobi dan pengen naik gunung, aku rekomendasiin sepatu dari Kanki. Selain nyaman digunakan, sepatu ini juga sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan John Hartman selaku calon pelatih timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah Hartman mampu menularkan prestasinya di timnas Kanada bersama pasukan merah putih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.